Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi pada saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini didasarkan pada Injil Yohanes. Pasal yang ke-7 ayat ke-25 hingga ayatnya yang ke-36. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul You Know But You Don't Know. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, siapakah Yesus sesungguhnya? Ini dapat dianggap tema utama dari Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-36. Pada saat itu sebagian besar dari mereka yang ada di sekitar Yesus merasa tahu tentang Yesus. Tetapi mereka sesungguhnya tidak mengenal Yesus. Mereka memang tahu asal-usul Yesus, khususnya dari segi kemanusiaan Yesus. Siapa ayah bundanya, dari suku mana, dan dari kampung apa. Mungkin juga mereka kenal keluarga dekat Yesus. Tapi apakah itu menjamin mereka benar-benar mengenal Yesus? Jawabannya tidak, saudaraku. Dalam ayat 28 hingga ayat yang ke-29, Yesus mengakui bahwa memang latar belakangnya sebagai manusia tentunya sudah diketahui orang banyak. Tetapi Bapa yang mengutus Yesus sesungguhnya tidak mereka kenal. Padahal seharusnya mengenal Yesus akan menghantar seseorang pada pengenalan akan Bapa yang mengutus Yesus sendiri ke dalam dunia ini. Sebagaimana yang Yesus pernah katakan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-19. Baik aku maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku. Karena Bapa dan Yesus satu adanya, maka mengenal Yesus sesungguhnya harusnya kita bisa mengenal Bapa. Dan mengenal Bapa berarti kita juga mengenal Yesus. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua kemungkinan negatif yang mungkin terjadi ketika kita mendekati Tuhan. Hal yang pertama adalah semakin dekatnya kita kepada Tuhan, orang bisa saja semakin jauh dari Tuhan. Mengapa? Sebab orang yang menjadi merasa paling kenal dan paling tahu tentang Tuhan, terkadang mulai menyepelekan dan mengabaikannya. Rasa takut akan Tuhan tidak ada lagi. Kehadiran Tuhan seringkali dianggap biasa-biasa saja. Itu kemungkinan negatif yang pertama. Kemungkinan negatif yang kedua adalah semakin dekat kita kepada Tuhan, maka orang malah bisa berubah, ingin menjadi seperti Tuhan. Ia akan merasa paling benar, lalu merasa paling berhak untuk menghakimi orang lain. Segala wewenang dan kekuasaan yang dimiliki Tuhan seakan-akan sudah berada dalam genggamannya. Sehingga kemudian ia tunduk, bertindak bukan lagi menurut kehendak Tuhan, melainkan atas kehendak sendiri, tetapi dilakukan atas nama Tuhan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, kedua hal negatif ini ada dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Dan ini yang ditentang Yesus. Dengan merasa paling mengenal Yesus, mereka mulai menolak Yesus. Bukankah seharusnya semakin mengenal Yesus, mereka harus menjadi semakin cinta dan mengasihi Yesus? Karena itu saudaraku, kita harus meneladani Yesus yang dalam ayat 29 mengaku bahwa dia mengenal Bapa. Yohanes pasal 7 ayat 29 berbunyi demikian. Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Dengan dan melalui pengenalan akan Bapanya, Yesus sungguh-sungguh menyatu dengan Sang Bapa. Juga dalam kehendak, dalam tindakan. Dia bahkan bersedia meminum cawan penderitaan yang sangat-sangat menakutkan itu. Sebagai wujud ketaatannya, penyatuannya dengan Sang Bapanya. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, jika sungguh-sungguh kita mengetahui dan mengenal Yesus, maka sepantasnya juga apa yang menjadi kehendak Yesus
itu yang kita wujudkan. Ketaatan kepadanya, kesungguhan mengikuti dia, dan menjadi seperti yang dia mau. Itulah wujud dari pengenalan akan Yesus. Saudaraku, bagaimana dengan kita yang sering mengaku sebagai milik Kristus dan mengenal Yesus sebagai juru selamat kita? Apakah pengenalan itu membuat kita malah menjauh darinya atau malah merampas kemuliaannya? Kalau ini yang terjadi, maka sesungguhnya kita belum mengenal dia. Kita menjadi sama dengan orang-orang yang tahu akan Yesus tetapi tidak mengenal dia. Mengenal Yesus berarti terima dia sebagai juru selamat. Lalu percayakan hidup kita kepada dia. Laksanakan segala kehendaknya dan muliakan dia di sepanjang hidup kita demi kemuliaannya. Amin.